Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asriel Setiawan, NIM S1S12174. Saya berasal dari kelas genap. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa ringkasan saya, yaitu mengenai proses dan sinkronisasi. Baik, lanjut. Untuk materi yang saya akan bawakan itu ada 11 materi, yaitu yang pertama konsep interaksi, kedua sinkronisasi, tiga solusi critical section, keempat perangkat sinkronisasi, kelima transaksi atomik, keenam sinkronisasi Linux, tujuh deadlocks, ke-8 diagram graph, ke-9 bounded buffer, ke-10 readers and writers, dan yang terakhir itu sinkronisasi dengan semafor. Baik, lanjut pada materi yang pertama, yaitu konsep interaksi. Pendahuluan. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Lanjut, pada bagian A1 yaitu komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses itu adapun macam-macam dalam komunikasi antar proses itu. Dari proses dan sinkronisasi terbagi menjadi dua sebagai berikut, yaitu sistem berbagi memori, yang dimana sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Yang kedua, sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Terdapat dua cara komunikasi, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Lanjut, bagian A2 yaitu sinkronisasi. Ketika dalam keadaan sinkron terjadi dua kejadian, yaitu yang pertama blocking send, yaitu pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Yang kedua blocking receive, yaitu pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk keadaan asinkron yang terjadi adalah yang pertama non-blocking send, yaitu pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Yang kedua non-blocking receive, yaitu penerima menerima semua pesan baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah atau nol. Lanjut, bagian A3 yaitu penyangga. Dalam setiap jenis komunikasi baik langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat tiga cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut, yaitu yang pertama, kapasitas nol. Antrian mempunyai panjang maksimum nol, sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Yaitu yang kedua, kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak pesan dapat dimasukkan. Yang ketiga, kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Lanjut pada bagian A4, client or server.
Dengan makin berkembangnya teknologi jaringan komputer, sekarang ini ada kecenderungan sebuah sistem yang menggunakan jaringan untuk saling berhubungan. Dalam jaringan tersebut, biasanya terdapat sebuah komputer yang disebut server dan beberapa komputer yang disebut klien. Lanjut pada bagian A5, RPC. Uh, Remote Procedure Call, yaitu RPC, adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Lanjut pada bagian A6, deadlock dan starvation. Gambar di samping merupakan gambar dari deadlock dan starvation. Untuk penjelasannya ada pada teks di bawah. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepas resource yang sedang dipakai. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource, yaitu karena terjadi deadlock, tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu sinkronisasi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalannya pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berintegrasi. Lanjut pada bagian B1, itu rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Bagian B2, yaitu critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Bagian B3 itu prasyarat kritikal. Prasyarat kritikal dapat dilihat pada gambar dalam slide ini. Adapun solusi dari masalah critical section harus memenuhi 3 syarat berikut, yaitu yang pertama mutual exclusion, yaitu merupakan sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Yang kedua itu terjadi kemajuan atau progres. Proses-proses yang tidak sedang menjalankan reminder sectionnya yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang berikutnya yang akan masuk ke critical section. Yang ketiga ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Dengan adanya batas waktu tunggu akan menjamin proses dapat mengakses ke critical section. Lanjut pada B4, yaitu critical dalam kernel. Saat sepotong kernel code mulai dijalankan, akan terjamin bahwa itu adalah satu-satunya kernel code yang dijalankan sampai salah satu dari aksi di bawah ini muncul, yaitu yang pertama interupsi, yaitu antrian mempunyai panjang maksimum 0.
sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Kedua, page fault, yaitu antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak pesan dapat dimasukkan. Yang ketiga itu kernel code memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Setiap waktu banyak proses yang berjalan dalam kernel mode. Akibatnya sangat mungkin untuk terjadi rest condition. Lanjut pada materi yang ketiga yaitu solusi critical section. Ada dua jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section, yaitu yang pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma-algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa interupsi mesin tertentu. Misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu atau menggunakan interupsi level mesin seperti test dan set. Masuk pada bagian C1 yaitu algoritma I atau algoritma 1. Algoritma 1 mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Masuk pada C2, yaitu algoritma 2. Algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses, yaitu algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel true dengan variabel flag. Baik, lanjut pada bagian C3, yaitu algoritma 3. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Yaitu ide dari algoritma ini adalah menggunakan variabel yang di-sharing pada algoritma 1 dan algoritma 2, yaitu variabel true dan variabel flag. Lanjut pada C4, algoritma tukang roti. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Breker algorithm. Yaitu ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan orang yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Lanjut pada materi yang keempat yaitu perangkat sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, yaitu mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Lanjut pada bagian D1 yaitu test and set. Interupsi ini bersifat atomik, yaitu interupsi yang tidak dapat diinterupsi. Kita dapat menggunakan interupsi khusus ini untuk memecahkan masalah critical section yang sederhana. Karakteristik penting dari interupsi ini adalah pengeksekusian interupsi secara atomik. Lanjut pada D2 yaitu semafor. Dalam kehidupan nyata, semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara virtual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat
inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Lanjut pada D3, yaitu fungsi semafor. Seperti telah disebutkan sebelumnya, semafor berfungsi untuk menangani masalah sinkronisasi secara umum, yaitu yang pertama mutual exclusion, yaitu sesuai dengan prinsip mutual exclusion. Jika suatu thread sedang berada dalam critical sectionnya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical sectionnya sebelum dapat memasuki critical sectionnya sendiri. Yang kedua, resource controller, yang dimana dikerahkanlah pegawai restoran untuk menahan tamu di luar jika restoran penuh, lalu dipersilakan tamu masuk jika tempat telah tersedia. Yang ketiga, sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. Lanjut pada D4, yaitu monitor. Monitor dikembangkan karena penggunaan semafor yang kurang praktis. Hal itu disebabkan kesalahan pada penggunaan semafor tidak dapat dideteksi oleh kompiler. Keuntungan memakai monitor, yaitu yang pertama, kompilator pada bahasa pemrograman yang telah mengimplementasikan monitor akan memastikan bahwa resource yang dapat diakses oleh beberapa thread dilindungi oleh monitor, sehingga prinsip mutual exclusion tetap terjaga. Yang kedua, kompilator bisa memeriksa kemungkinan adanya deadlock. Lanjut pada D5, yaitu monitor Java. Diperlukan suatu sistem yang dapat mensinkronisasi thread tersebut. Java Virtual Machine memakai monitor untuk sinkronisasi thread. Monitor JVM mendukung dua jenis sinkronisasi, yaitu mutual exclusion. Itu seperti pada monitor biasa. Monitor mengatur thread yang berbagi resource agar dapat bekerja sendiri dengan baik tanpa ada yang saling mengganggu. Kedua, cooperation. Cooperation berarti membantu beberapa thread untuk bekerja sama mencapai tujuannya. Lanjut pada materi yang kelima, yaitu transaksi atomik. Transaksi atomik dapat diilustrasikan pada kasus transfer uang antar rekening. Pada kasus ini setidaknya akan dilakukan dua buah operasi, yaitu debit pada rekening pengirim dan kredit pada rekening penerima. Kedua buah operasi tersebut harus dijalankan keseluruhan untuk menjaga agar data pada penerima dan mengirim uang konsisten. Lanjut pada bagian E1, yaitu model sistem. Terdapat yaitu atomicity, yaitu sebuah transaksi dijalankan secara keseluruhan atau tidak dijalankan sama sekali. Yang kedua, konsistensi, yaitu sebuah transaksi mengubah sistem dari sebuah stage yang konsisten menjadi konsisten yang lain. Isolation, yaitu interaksi yang belum selesai tidak dapat menunjukkan hasilnya ke transaksi yang lain sebelum transaksi tersebut commit. Yang terakhir yaitu 4, durability, yaitu ketika sebuah transaksi commit, sistem akan menjamin hasil dari operasi akan tetap, bahkan ketika terjadi kegagalan pada suatu subsequence.
Baik, lanjut pada E2, yaitu pemulihan berbasis log. Untuk menggunakan bagaimana sistem untuk menentukan bagaimana sistem menjamin keatomikan, kita perlu mengetahui perangkat yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses transaksi tersebut. Media penyimpanan berdasarkan kecepatan relatif kapasitas dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama volatil storage, yaitu jika terjadi sistem crashes, informasi yang ada di volatile storage biasanya tidak dapat diselamatkan, tetapi akses volatile storage sangat cepat. Yang kedua, non-volatile storage. Jika terjadi sistem crashes, informasi yang ada di non-volatile storage biasanya masih dapat diselamatkan, tetapi akses ke non-volatile storage tidak secepat volatile storage. Yang ketiga, stable storage, di mana informasi yang ada di stable storage biasanya tidak pernah hilang. Lanjut pada bagian E3, yaitu checkpoint. Salah satu cara untuk menjamin keatomikan suatu transaksi adalah adanya rollback ke kondisi sebelum transaksi. Untuk melakukan rollback tersebut, kita harus menyimpan semua informasi yang berkaitan dengan modifikasi data pada transaksi tersebut di stable storage. Metode yang sering digunakan untuk menyimpan hal tersebut adalah write ahead logging. Dengan metode ini, setiap log menyimpan setiap operasi write dari sebuah transaksi. Lanjut pada E4, yaitu serialisasi. Ketika kegagalan terjadi, return pemulihan memeriksa log untuk memutuskan transaksi mana yang terakhir kali melakukan operasi write dan di mana operasi checkpoint terjadi. Dengan menggunakan pencarian mundur dan berhasil menemukan checkpoint dan menemukan catatan operasi start, berarti kita telah menemukan bagian dari transaksi yang akan kita periksa untuk selanjutnya dilakukan redo atau undo. Dengan kata lain, kita tidak harus memeriksa keseluruhan log pada transaksi tersebut. Proses pemulihan dapat dilakukan dengan kondisi yang pertama, jika pada bagian transaksi tersebut ditemukan operasi commit, maka dilakukan redo. Yang kedua, jika pada bagian transaksi tersebut tidak ditemukan catatan mengenai operasi commit, maka dilakukan undo. Yaitu lanjut pada E5, yaitu protokol penguncian. Salah satu cara untuk menjamin terjadi serialisasi adalah dengan menerapkan protokol penguncian, yaitu locking protokol pada tiap data yang akan diakses. Ada dua macam cara untuk melakukan penguncian pada data, yaitu yang pertama share. Jika sebuah transaksi TI melakukan set mode log pada data key, maka transaksi tersebut dapat melakukan operasi read pada key, tetapi tidak dapat melakukan operasi write pada key. Yang kedua itu eksklusif. Jika sebuah transaksi TI melakukan eksklusif mode log pada data key, maka transaksi tersebut dapat melakukan read dan write pada key. Ini pada bagian E6, protokol berbasis waktu. Pada protokol ini, setiap transaksi diberikan sebuah timestamp yang unik yang diberi nama TS atau TI. Timestamp ini diberikan sebelum transaksi TI melakukan eksekusi. Bila TI telah diberikan timestamp, maka bila ada transaksi lain TJ yang kemudian datang dan diberikan timestamp yang unik pula, akan berlaku TS. TS kurang dari TSTI kurang dari TSTJ.
Ada dua metode yang digunakan untuk melakukan protokol ini. Yang pertama, gunakan waktu pada clock system sebagai timestamp. Jadi timestamp sebuah transaksi sama yang dengan clock system ketika transaksi ini memasuki sistem. Yang kedua itu menggunakan sebuah counter sebagai sebuah timestamp. Jadi timestamp sebuah transaksi sama dengan nilai counter ketika transaksi mulai memasuki sistem. Lanjut pada materi yang kelima itu sinkronisasi Linux. Eh, Metode-metode sinkronisasi yang dibahas meliputi integer atomik yang merupakan eh, salah satu jenis dari operasi atomik. Locking yang terdiri dari spin lock dan semafor, dan dijelaskan hal-hal lain yang terkait. Lanjut pada bagian F1, yaitu critical section. Metode yang paling sederhana adalah dengan mencegah adanya thread lain yang mengubah variabel yang sedang digunakan dalam critical section. Selain itu, sistem call yang dapat menyebabkan context switch juga dihindari. Jika scheduler scheduler menginterrupt proses yang sedang mengakses critical sectionnya, maka scheduler akan membiarkan proses tersebut menyelesaikan critical sectionnya atau menghentikannya sementara untuk memberikan kesempatan bagi proses lain untuk menjalankan critical sectionnya. Proses yang sedang berada dalam critical sectionnya dijalankan secara mutually exclusive. Lanjut pada bagian F2, yaitu penyebab konkurensi kernel. Itu terdapat yang pertama, interrupt. Interrupt dapat terjadi sewaktu-waktu menghentikan sementara proses yang sedang dijalankan. Yang kedua, software dan text lag. Software dan text lag adalah pengatur interrupt untuk interrupt yang tidak dapat dilakukan interrupt handler yang biasa. Yang ketiga itu kernel preemption. Karena kernel bersifat preemption, frame type, sebuah proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara oleh proses yang lain. Yang keempat, symmetrical multiprocessing. Dua atau lebih prosesor dapat menjalankan kernel code dalam waktu yang sama. Lanjut pada bagian F3, integer atomic. Salah satu metode dalam kernel Linux untuk sinkronisasi adalah atomic operation. Integer atomic adalah salah satu jenis dari atomic operation. Atomic operation menyediakan interupsi yang dijalankan secara atomik atau tanpa interrupt. Lanjut pada F4, spin lock. Locking yang paling umum digunakan dalam Linux adalah spin lock. Spin lock adalah lock yang hanya dapat dilakukan oleh satu thread. Ketika sebuah thread yang akan dijalankan meminta spin lock yang sedang digunakan, maka thread ini akan loops. Itu berulang menggunakan sampai spin lock tersebut selesai digunakan oleh thread yang sedang berjalan. Lanjut pada F5, yaitu semafor. Semafor dalam Linux adalah sleeping locks. Ketika sebuah thread meminta semafor yang sedang digunakan, maka semafor akan meletakkan thread tersebut dalam wait queue dan menyebabkan thread tersebut masuk status sleep. Ketika prosesor menjalankan thread yang lain, ketika thread yang memegang semafor melepaskan loopnya, maka satu dari thread yang ada di wait queue akan dipanggil sehingga akan mendapatkan semafor. Ini pada F6, yaitu SMP.
Untuk menjaga agar dua thread tidak mengakses resources yang sama dalam waktu yang sama, maka SMP yaitu symmetrical multiprocessing menerapkan aturan di mana hanya ada satu prosesor yang dapat menjalankan thread dalam kernel mode dengan cara spin lock tunggal untuk menjalankan aturan ini. Lanjut pada materi G, yaitu deadlocks. Deadlock secara bahasa berarti buntu atau kebuntuan. Dalam definisi lebih lengkap, yaitu deadlock berarti suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Untuk pendahuluan terdapat pada gambar dalam slide ini. Lanjut pada G1, yaitu starvation. Starvation adalah keadaan di mana satu atau beberapa proses kelaparan karena terus menunggu kebutuhan sumber daya yang dipenuhi. Namun karena sumber daya tersebut tidak tersedia atau dialokasikan untuk proses lain, akhirnya proses yang membutuhkan tidak bisa memilikinya. Lanjut pada bagian G2, yaitu model sistem. Sebuah proses dalam melakukan penggunaan terhadap suatu sumber daya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, request, di mana proses dapat meminta satu atau lebih sumber daya yang tersedia ataupun yang sedang dimiliki oleh proses lain. Kedua, use, yaitu sumber daya yang digunakan oleh proses sampai proses selesai melakukan eksekusi dan tidak membutuhkan lagi sumber daya tersebut. Yang ketiga, release, yaitu setelah memanfaatkan sumber daya untuk melakukan eksekusi, proses pun akan melepaskan sumber daya yang dimiliki. Lanjut pada bagian G3, karakteristik. Yaitu yang pertama, mutual exclusion. Kondisi yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Kedua, hold and wait. Kondisi yang kedua adalah hold and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menunggu sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga itu no preemption. Kondisi yang selanjutnya adalah no preemption, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh sumber yang memiliki secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Keempat itu circular wait, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Lanjut pada G4, yaitu penanganan. Terdapat 4, yaitu yang pertama pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Yang kedua itu pencegahan. Dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya memastikan agar sistem tidak pernah berada pada kondisi deadlock. Yang ketiga penghindaran, yaitu memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadi deadlock. Yang keempat, pendeteksian dan pemulihan, menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak serta proses mana yang mengalami deadlock. Lanjut pada materi H, yaitu diagram graf. Bagian ini akan dibahas mengenai implementasi graf dalam sistem operasi, yaitu dalam penggunaannya untuk penanganan deadlock
pada sistem operasi. Di antaranya adalah graf alokasi sumber daya dan graf tunggu. Graf alokasi sumber daya dan graf tunggu merupakan graf sederhana dan graf berarah. Lanjut pada bagian H1, yaitu komponen alokasi sumber daya. Graf alokasi sumber daya mempunyai komponen-komponen layaknya graf biasa. Hanya saja dalam graf alokasi sumber daya ini vertex dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama proses. P sama dengan PO, P1, P2, P3, dan seterusnya sampai PI. P terdiri dari semua proses yang ada di sistem. Untuk proses vertexnya digambarkan sebagai lingkaran dengan nama prosesnya. Yang kedua resource, sumber daya R sama dengan R0, R1, R2, R3, dan seterusnya sampai Rj. R terdiri dari semua sumber daya yang ada di sistem. Untuk sumber daya vertexnya digambarkan sebagai segi 4 dengan titik di tengahnya yang menunjukkan jumlah instance yang dapat dialokasikan serta nama sumber dayanya. Algoritma graf alokasi sumber daya untuk mencegah deadlock. Algoritma ini dapat dipakai untuk mencegah deadlock jika sumber daya hanya memiliki satu instance. Pada algoritma ini ada komponen tambahan pada edge, yaitu claimed edge. Sama halnya dengan edge yang lain, claimed edge menghubungkan antar sumber daya dan simpul. Lanjut pada materi I, yaitu bounded buffer. Pesan-pesan yang dipertukarkan antar proses membutuhkan antrian sementara yang sering kita sebut sebagai penyangga atau buffer. Buffer dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sesuai kapasitasnya, yaitu buffer yang kapasitasnya 0, buffer yang kapasitasnya tak terhingga, serta buffer yang kapasitasnya dibatasi sebanyak n. Buffer dengan kapasitas terbatas inilah yang disebut sebagai bounded buffer. Masuk pada bagian I1, penggunaan semafor. Untuk mensinkronisasikan proses produsen dan proses konsumen ini digunakan perangkat sinkronisasi semafor. Semafor yang digunakan adalah yang pertama mutex, binari semafor yang dapat bernilai 0 atau 1 untuk menjaga agar pada suatu waktu buffer hanya dapat diakses oleh satu proses saja. Mutex bernilai 0 jika buffer sedang diakses sebuah proses dan bernilai 1 jika tidak. Kedua, tempat kosong. Counting semafor berisi data tempat kosong pada buffer. Yang ketiga itu tempat terisi. Counting semafor berisi data tempat terisi pada buffer. Lanjut pada materi J, yaitu readers or writers, yang dimana masalah readers and writers merupakan masalah klasik dalam sinkronisasi. Solusi dari masalah ini diperlukan untuk dapat menjaga konsistensi data. Banyak titik bisa berbagi sumber daya penyimpanan yang sama. Ada thread yang membaca, ada juga yang menulis. Thread yang membaca disebut readers atau pembaca, sedangkan yang menulis disebut writers atau penulis. Lanjut pada bagian J1, penggunaan semafor. Semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua metode yaitu satu p dalam kurung atau wait dalam kurung tutup kurung, tunggu dalam kurung tutup kurung, dan lain-lain berfungsi sebagai increment method. Yang kedua, p dalam kurung tutup kurung, dalam kurung atau signal dalam kurung tutup kurung, signal dalam kurung tutup kurung, dan lain-lain tutup kurung berfungsi sebagai decrement method. Lanjut pada materi yang K,
sinkronisasi dengan semafor, yaitu materi yang terakhir. Berikut ini adalah sebuah program yang menggunakan proses sinkronisasi dua arah. Program yang dibuat dalam bahasa Java ini bernama HomePimpah. Contoh program sinkronisasi dua arah adalah semafor berjenis non-spin-lock. Lanjut materi bagian K1, penggunaan semafor. 1. Peranan. Dalam permainan HomePimpah kita mengenal dua peranan, yaitu pemain-pemain yang melakukan HomePimpah, yaitu gambar sebelah kanan yang berjumlah 5 dan sebuah bandar gambar sebelah kiri yang berfungsi menentukan kapan permainan dimulai dan kapan permainan berakhir. Dalam hal ini bandar bertindak sebagai pengatur jalannya permainan. Yang kedua, memulai permainan. Permainan mulai ketika bandar menyerukan HomePimpah. Ketika itu secara serentak pemain-pemain akan melakukan HomePimpah dengan tangannya. Kemudian bandar akan menyerukan gambreng sebagai penanda HomePimpah berhenti, sehingga pemain pun menghentikan HomePimpah dan masing-masing akan menunjukkan tangannya apakah telapak atau punggung. Yang ketiga, pencerikan pemenang. Apabila bandar menemukan ada di antara telapak dan atau punggung yang berjumlah 1, maka satu-satunya pemain itu akan keluar sebagai pemenang. Namun apabila tidak ada di antara telapak ataupun punggung yang berjumlah 1 seperti pada gambar, maka bandar akan mengulang permainan dengan menyerukan gambreng. Yang keempat, penjelasan. Program HomePimpah memiliki jumlah bandar yang sama dengan jumlah pemainnya, sehingga setiap pemain memiliki satu bandar. Adapun tujuan sinkronisasi dua arah adalah mengendalikan treat sesuai dengan keinginan kita melalui kendali bandar gambreng yang diimplementasikan pada program HomePimpah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.